Dalam dunia sinema, setiap karakter membawa kisahnya sendiri. Namun, ada beberapa karakter yang tak hanya mengisi layar, tapi juga meninggalkan jejak dalam hati kita. Hari ini, di tengah perayaan Hari Perempuan Internasional, kami akan membahas karakter perempuan dalam film yang tidak hanya berperan sebagai tokoh dalam cerita, tetapi juga sebagai pelopor dan simbol kekuatan. Selamat datang di podcast 3 Babak. Saya Putri Sophia dan hari ini saya bersama dua host lainnya. Saya Florence Giovanni. Dan saya Anggita Puri. Oke, jadi di podcast 3 Babak kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi film tentang karakter perempuan yang ikonik. Dan nanti ketika udah masuk ke sesi diskusi, masing-masing dari kita bakalan ngasih satu pertanyaan untuk dijawab oleh masing-masing dari kita juga gitu. Boleh kita mulai dari Kak Flo dulu kali ya ngasih rekomendasi film. Film yang mau aku rekomendasiin ini salah satu film Indonesia favorit aku. Judulnya Cut Nyak Dien. Dan karakter yang aku pingin obrolin ya udah pasti Cut Nyak Dien itu sendiri gitu. Nah, film ini tuh sutradaranya Eros Djarot dan dirilis di bioskop Indonesia tuh tahun 1988. Nah, cuman aku baru dapat kesempatan nonton tahun 2021 kemarin. Karena mereka tuh sempet restorasi filmnya di Belanda, karena ini kan masih zaman film kan waktu itu. Mereka restorasi filmnya dan akhirnya dirilis kembali. Nah, aku nonton saat itu di bioskop. Mungkin kalau ada yang teman-teman ada yang belum nonton, ceritanya tuh tentang pasti biografinya Cut Nyak Dien ya. Jadi Cut Nyak Dien ini salah satu tokoh pahlawan nasional perempuan dari Aceh, dan dia ini tuh memimpin perang melawan Belanda pada masa itu. Bayangin dong, ini zaman penjajahan Belanda kan, dimana masih yang sangat patriarki gitu, tapi ada sosok nih perempuan yang bisa memimpin perang gitu. Jadi kayak itu aja udah kayak bikin penasaran lah gitu. Jadi Cut Nyak Dien ini ada suaminya yang namanya Teku Umar yang juga pahlawan. Nah, Teku Umar nih waktu itu sempat ditahan oleh Belanda. Akhirnya Cut Nyak Dien yang menggantikan Teku Umar untuk memimpin timnya gitu. Sampai dia menua. Dan kita emang tahu kan perang antara Aceh dan Belanda ini emang perang yang sangat lama gitu. Jadi sepanjang usianya Cut Nyak Dien ya di medan perang gitu. Jadi menarik banget sih ceritanya gitu. Dan juga kenapa aku pilih film ini kan filmnya diperankan oleh Ibu Christine Hakim kan. Nah, Ibu Christine Hakim nih berhasil banget memerankan karakter Cut Nyak Dien gitu. Aku jadi kayak merasa wah, Cut Nyak Dien ini kayak sosok yang sangat inspiratif pada masa itu gitu. Dan apalagi ada fun fact tentang film ini. Kayak film ini tuh Ibu Christine Hakim memerankan karakter Cut Nyak Dien yang diceritanya tuh dari muda sampai tua banget. Akhirnya di usia dia yang 28 tahun. Tapi dia berhasil gitu, bisa memerankan rentang usia yang begitu panjang gitu. Selain itu juga film ini tuh film Indonesia yang pertama diputar di Festival Film Cannes pada masa itu, dan juga memenangkan banyak penghargaan di Festival Film Indonesia gitu sih. Jadi kayak ini film yang kayak menurut aku kayak wajib ditonton gitu. Sekarang ada di Netflix. Jadi kayak kalau yang belum kesempatan nonton waktu restorasi kemarin bisa banget langsung kayak nonton di Netflix gitu. Kalian ada yang udah nonton belum sih film ini? Udah dong, udah nonton. Kalau aku belum sih Kak jujur. Ya. Mungkin nanti bisa di Netflix ya. Okay. Mungkin aku mau nambahin sedikit cerita terkait fun fact trivia-nya gitu kali ya. Kebetulan aku tuh pernah ikut kelas aktingnya Bu Christine Hakim di Jakarta Film Week. Nah, dan di situ beliau tuh nge-share tentang ya prosesnya lah kurang lebih. Dimana gila banget sih memang, maksudnya dia beneran diterbangkan ke Aceh untuk tinggal di sana selama setahun gitu. Habis itu karena waktu itu juga literatur terkait Cut Nyak Dien dikit banget, jadi kayak Mas Eros tuh nyuruh Bu Christine untuk baca buku-buku tentang strategi perang. Jadi dan itu tuh banyak yang dalam bahasa Aceh dan bahasa Belanda juga gitu. Supaya Bu Christine bisa memahami karena kan Cut Nyak Dien ini adalah strategi maker dan policy maker kan. Iya, benar banget. Ini salah satu yang tadi aku lupa mention, salah satu yang menarik banget. Dia tuh bukan cuma perang secara fisik, tapi pemikirannya itu sih. Di masa itu pemikiran perempuan dengan mengatur strategi perang, wah banget kan. Iya, aduh merinding. Iya.
Terus apa namanya, Bu Christine juga bilang bahwa ada syuting yang kayak gap dari syuting di Aceh, itu tuh gapnya 1 tahun untuk syuting tambahan yang di Jakarta, dan dia harus nge-hold karakter Bu itu aku sempat baca. Cut Nyak Dien tuh selama itu. Jadi kayak wah gila banget sih prosesnya. Iya, dia makanya kayak method acting banget kan. Aku sempat baca juga dia tuh sampai kayak nggak mau tinggal di hotel karena dia tahu kalau misalnya dia tinggal di hotel tuh akan nyaman gitu. Sedangkan pada masa perang ngelihatnya tuh kayak pohon, hutan gitu kan. Jadi kayak ya gitu sih. Mungkin selanjutnya aku penasaran banget sama film-film kalian. Kalau dari aku nih, aku bakal ngerekomendasiin film Before Now and Then Nana. Itu film karya Camilla Andini tahun 2022 kemarin sih baru rilis. Itu pertama kali rilis waktu di Berlin Film Festival 2022 itu. Terus film ini tuh juga dapat penghargaan 5 piala citra. Salah satunya itu kayak dapat penghargaan film panjang terbaik FFI 2022. Keren sih, Kak. Terus kalau misalnya ada yang belum nonton nih, jadi Before Now and Then itu menceritakan Raden Nana. Itu tuh diambil dari biografinya Jais Darga Namaku, itu buku biografinya. Itu di bab pertama itu nyeritain sosok ibunya itu Raden Nana itu gitu. Itu latar belakangnya ada di Tanah Sunda, sekitar tahun 1960-an gitu. Kenapa aku milih film ini? Karena di film ini itu ada 2 karakter perempuan yang menurut aku stand out banget gitu loh, dan 2 karakter ini tuh agak lumayan berbeda gitu, tabrakan gitu karakternya. Yang pertama itu yang ada tokoh utamanya Raden Nana ini. Raden Nana ini tuh diceritain sebagai sosok perempuan yang memiliki trauma masa lalu, tapi harus tetap menjalani kehidupannya dia dan terlihat normal dan terlihat perfect gitu loh, Kak. Karena suaminya ini itu orang yang terpandang di masa itu. Gitu. Terus ada karakter satunya ini namanya Maino di film ini. Itu dia lebih digambarkan sebagai karakter perempuan yang berjiwa bebas, bisa memilih pilihan hidupnya sendiri gitu. Jadi terlihat lebih jujur gitu. Terus ketika mereka berdua ini bertemu, menariknya di situ, mereka ini ternyata klik banget untuk barengan. Terus dari situ jadi ada perubahan karakter dari Raden Nana ini yang bisa mengikuti kebebasan dari Maino ini gitu. Dan akhirnya tuh kayak si Raden Nana ini tuh memilih untuk menjalankan kebahagiaan yang dia pilih sendiri kayak gitu. Gitu sih, Kak. Iya. Menarik banget sih Nana. Iya, aku juga suka banget sama filmnya karena poetik banget kan, dan Nana nih sosok yang kebayang lah tahun 60-an gitu, dan dia dengan segala problem yang ada di hidupnya dia berusaha tetap tegar. Itu kayak berasa banget sih Nana kayak berusaha tetap baik-baik aja tadi, tegar dan kayak tetap anggun banget menjalankan hidupnya karena mereka dari keluarga terpandang juga. Jadi kayak salah satu film yang kayak bisa jadi catatan sejarah gitu deh, sejarah Indonesia gitu. Terus bisa kayak kalau sebagai perempuan ngelihatnya itu kan kayak ya memang kayak gitu sih, maksudnya emang kadang di depan harus berpura-pura nggak kenapa-napa, padahal ada beberapa di belakangnya tuh yang kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana gitu kan. Gitu. Selanjutnya nih Kak Puri nih. Kalau aku agak pop nih. Karakter ikonik yang aku pilih tuh Cinta AADC. AADC Ada Apa Dengan Cinta karyanya Mas Rudi Sodjarwo tahun 2002. Mungkin ceritanya singkat aja karena pasti udah pada nonton lah ya. Ceritanya tentang cinta remaja SMA yang populer banget lah, punya geng anak gaul, anak mading ini. Menghadapi dilema ketika dia jatuh cinta kepada satu sosok pendiam cool misterius yang namanya Rangga gitu. Nah, menurutku karakter cinta ini menurutku sangat menarik banget karena kayak di saat di awal tahun 2000-an itu tuh kita banyak menemui karakter perempuan yang menye-menye, yang PA, lenje gitu, kayak misalnya yang di Evil I'm in Love atau bahkan maksudnya di tahun 90-an kan film kita banyak banget yang seksi-seksi yang mengeksploitasi itulah gitu kan. Tiba-tiba ada angin segar nih, mungkin diawali dengan Sherina dulu sih sebenarnya di tahun 2000, dan akhirnya makin bergairah lagi industri kita di tahun 2002 berkat AADC gitu, yang mana waktu itu menyentuh sampai kayak 2 juta penonton. Dan maksudnya kalau dibandingin sama sekarang
kayak filmmaker dapat 1 juta penonton aja udah seneng gitu. Dan bayangin di tahun itu dengan sinema yang masih nggak sebanyak sekarang dapat 2 juta, itu berarti kan animonya luar biasa banget kan. Dan apa ya, kayak karakter cinta ini sangat menurutku berpengaruh ke pop culture kita sekarang sih. Kayak aku tuh nonton, soalnya pas tahun 2002 kan aku masih umur berapa tuh, masih umur 4 tahun ya, jadi emang aku belum nggak nonton di bioskop. Cuma aku nonton pas aku udah SMA sekitar tahun 2014an gitulah. Pas aku nonton tuh kayak, loh ini kayak film yang nggak dibikin di tahun 2002 gitu loh, karena cara cinta ngomong, specifically caranya Dian Sastro ngomong di situ tuh kayak gaul banget kayak kita sekarang gitu kan, yang kayak cukup long lasting gitu ya, cukup long lasting. Dan jadi penasaran, maksudnya apakah cara Dian ngomong di tahun 2002 itu tuh emang sama kayak remaja pada umumnya, atau emang Dian aja yang udah ahead of its time gitu. Kayak gaul banget. Dan apa ya, sangat ikonik karena ya itu tadi, maksudnya dia karakternya nggak menye-menye, dia pintar, dia berani blak-blakan, dia punya impian, pintar bikin puisi juga gitu kan. Jadi kayak karakternya menarik banget. Dan sekarang tuh kan lagi hype-hypenya tren balik ke awal tahun 2000-an kan, kayak dengan adanya New Jeans gitu. New Jeans kan konsepnya balik lagi ke awal tahun 2000-an. Dan itu tuh pas kayak New Jeans rilis, banyak banget yang ke-recall lagi sama ADC gitu loh, kayak wah, New Jeans ini kayak geng cinta banget ya, kayak koreografinya, dandannya segala macam. Berarti kan se-ikonik itu tuh cinta dan gengnya di ADC gitu. Jadi emang ya luar biasa impactful banget sih si karakter cinta di ADC buat aku. Iya, dan menginfluence pergaulan pada masa itu gak sih, cewek-cewek kayak bikin mading tuh jadi keren. Terus udah gitu puisi Sastra. tuh jadi puisi yang tadinya kayak apaan sih, geek atau apa, jadi kayak sesuatu yang orang suka. Dan secara fashion kan banyak banget yang akhirnya cinta, dan cinta kayak ini deh, first love-nya banyak cowok-cowok di Indonesia. Begitu juga Rangga, first love-nya cewek-cewek di Indonesia. Iya. Jadi kayak kalau sama tren fashion seragam juga kan, kayak roknya jadi ketat-ketat pendek, terus kayak kaos kakinya panjang ya. Rambutnya bonding atau apa di zaman itu kan, cinta kan rambutnya panjang lurus gitu ya. Ya gitu sih. Oke, kita masuk ke segmen kedua nih. Di segmen kedua ini tuh kita saling nanya pertanyaan yang bebas sih, pertanyaan provokatif gitu, tentang tema kita kan kali ini perempuan ya di film. Jadi kayak aku dulu kali ya yang nanya ya. Jadi aku pengen tahu sih pendapat kalian, gimana sih yang kalian lihat kesempatan terhadap filmmaker perempuan di Indonesia pada saat ini gitu. Siapa yang mau jawab? Kapuri dulu deh. Kalau buat aku pastinya udah mulai terbuka ya perlahan gitu, kayak dengan maksudnya adanya Mbak Gina di 2 Garis Biru, habis itu ya Mbak Nia kan emang udah lama terjun, Mbak Kamila juga dengan segudang prestasinya gitu. Udah sangat terbuka banget kesempatannya, ditambah juga udah mulai banyak aspiring filmmaker juga yang cewek gitu. Dan gak cuma sutradara ya kayaknya. Bener-bener gak cuma sutradara, produser banyak banget justru. Banyak produser hebat kita cewek kan. Betul. Art director, sinematografi juga udah banyak sih. Udah mulai banyak. Dan banyak banget sih emang. Sekarang maksudnya kesempatan tuh kayak kita dijudge gak cuman berdasarkan ini kali ya, berdasarkan gender, tapi emang berdasarkan skill gitu. Sekarang udah mulai terbuka gitu ya. Dan aku ngerasanya ini juga sih, isu dan cerita-cerita tentang perempuan kan juga udah mulai banyak diangkat dan digaungkan juga kan, yang mana itu pasti otomatis membuka kesempatan juga buat para filmmaker perempuan untuk terlibat di situ gitu. Kalau dari aku sih sama sih, kayak karena kalau di generasi sekarang ini kan udah mulai aware tentang isu perempuan dan lain-lain gitu ya Kak. Jadi kayak lebih banyak lah kesempatannya buat filmmaker perempuan ini. Jadi udah nggak mulai dipandang sebelah mata kayak ya emang perempuan bisa ngedirect, emang perempuan bisa nge-DP kayak gitu kan, biasanya kan masih kayak gitu. Sekarang sih kayak udah lebih terbuka untuk perempuan bisa mencoba berbagai macam apa ya, job desk di industri film ini gitu. Iya, mungkin kalau dulunya kan kayak hampir semuanya tuh kayak industri film tuh laki-laki banget gitu ya pada masa itu. Sekarang kayak terbuka banget sih, dan emang mengagetkannya tuh beberapa tahun terakhir ini sutradara perempuan tuh makin banyak banget ya. Penulis juga gitu. Jadi kayak emang kayaknya sekarang kesempatan makin luas ya buat perempuan dan juga laki-laki. Maksudnya kita nggak di-compare by gender lagi gitu, tapi emang ya berdasarkan skill kita masing-masing
Terus supportnya tuh kalau menurut aku juga udah keren sih, maksudnya kayak kalau penonton perempuan nih, kalau melihat dari misalnya sutradaranya perempuan nih, jadi mereka akan gimana ya, merasa untuk nonton karena waduh keren nih sutradaranya perempuan, kita harus nonton. Jadi kayak suportifnya tuh tinggi gitu kalau perempuan. Aku ngerasa kayak gitu sih. Gerakan perempuan lah ya. Ya terus kru-kru teknis juga sih yang kayak dulu kayak laki-laki banget gitu ya, kayak yang di lapangan gitu, misalnya kayak DOP yang dalam bayangan kita kan itu sangat cukup teknis gitu kan di lapangan. Dan juga kayak art director gitu yang kayak sekarang banyak sih nama-nama perempuan yang bahkan mereka tuh kayak menang di FFI dan kayak di keluar juga gitu, jadi kayak menarik banget gitu. Ya kalau kayak kita ngomongin filmnya, maksudnya kayak topik-topik yang atau tema perempuan itu banyak banget diangkat kan dari berbagai usia gitu. Pingin nanya juga sih mungkin ke Sofia dan Puri nih, kan sekarang banyak nih director perempuan gitu lah atau filmmaker perempuan gitu. Gimana sih mungkin kayak Sofia kan dari Semarang gitu, di Semarang gitu di komunitas filmnya apakah banyak gitu filmmaker perempuan yang juga udah mulai bikin film apa gimana? Kalau di Semarang sih udah cukup banyak ya Kak, kayak produser perempuan itu rata-rata kebanyakan emang produser perempuan sih kalau di Semarang malah kayak gitu. Atau kalau sutradara itu ada beberapa. Terus di art director atau di wardrobe itu emang perempuan. Kalau di DP sih aku sejauh ini belum menemukan ya di Semarang. Jadi kayak belum deh. Sama di lighting division gitu tuh kayak belum ada sih perempuan, karena mungkin angkat-angkatnya agak berat ya. Jadi kayak mungkin belum dikasih sih itu perempuan gitu. Mungkin segera akan ada nih beberapa dalam tahun-tahun ke depan gitu. Karena kalau di Jakarta tuh DOP perempuan udah banyak ya gak sih? Udah banyak banget sih. Udah banyak. Mulai dari yang udah established sampai yang baru aspiring, kayak misalnya Dian Alicia, Dian halo. Abis itu Riani Shell. Riani Singgi. Uwi. Iya. Keren banget sih mereka udah. Atau kalau yang udah kayak udah namanya udah besar gitu kan kayak banyak juga gitu ya di OP atau art director kayak Mbak Dita Gambiro gitu yang kayak udah menang Piala Citra berkali-kali. Iya. Kali ini aku pengen tanya nih, kalau menurut Kak Flo sama Kak Puri sendiri sebagai penggiat filmmaker gitu ya, di dalam industri film itu udah cukup untuk menyediakan ruang aman bagi perempuan gak sih Kak? Nah, ini kayak diskusi yang lain. Dari yang pertama, mungkin Kak Flo dulu. Sebenarnya kalau yang aku lihat di beberapa tahun terakhir ini kita semua berusaha sih buat ke arah sana gitu. Aku lihat kayak misalnya dari Asosiasi Produser Film Indonesia, mereka tuh bikin guide tentang kayak pastinya peraturan tentang pelecehan seksual di produksi, di syuting gitu, dan juga mereka punya guide untuk kayak gimana cara kita nge-shoot adegan intim gitu. Itu kan sebenarnya buat membuat rasa aman gitu terhadap perempuan supaya kita nyaman untuk berkarya gitu, nggak cuma buat kru tapi buat aktor-aktor juga, karena aku sempat dengar dari beberapa aktor itu salah satu concern mereka gitu. Jadi kayak kita semua berusaha sih, cuman aku juga paham gitu kalau buat menjalankan ini nggak bisa cuma 1 atau 2 orang, 1 atau 2 PH, tapi harus gerakan kolektif sih, gerakan bersama gitu buat melakukan ini, karena kalau cuma 1-2 orang kan nanti begitu pindah ke produksi lain tetap aja gitu. Jadi kayak pemahaman itu sih kayak ini tuh kita harus bareng-bareng yuk buat supaya kita lebih aware sama hal ini, supaya perempuan juga di industri film tuh bisa merasa nyaman gitu. Itu sih kita berusaha, tapi ya mungkin butuh waktu sih, karena kayak baru mulai dikeraskannya, baru mulai dilakukannya kan beberapa tahun terakhir, dan kayak nggak ada sesuatu yang instan bisa berubah begitu aja kan dengan ini industri yang udah berjalan selama puluhan tahun dan kurang ada rasa nyaman mungkin buat perempuan pada masa-masa itu. Jadi kayak ya kita semua harus berusaha sih dan saling mengingatkan gitu. Saling mengingatkan. Aku juga kayak ngelihat gitu kayak ini tuh kayak nggak cuma jadi wacana, tapi bahkan di kontrak pun sekarang kayak di Studio Antelope kita juga setiap kali punya kontrak sama kru kita masukin loh soal kayak
ya soal kayak pelecehan atau hal yang membuat perempuan merasa lebih nyaman lah gitu di produksi gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya aku juga melihat udah ada gerakan yang progresif untuk mengarah ke menciptakan ruang aman itu. Cuma memang implementasi dan eksekusinya sulit gitu karena ya maksudnya bahkan nggak semua filmmaker tuh ada undernya lembaga-lembaga tadi, BPI atau Pravi atau segala macam, masih banyak banget maksudnya filmmaker independen yang kuliah-kuliahan yang mungkin belum tersosialisasi sama aturan yang dibikin sama Pravi atau segala macam gitu. Ditambah aku ngelihat kasus KS di film tuh cukup kompleks gitu loh, karena kayak tadi di awal kita bilang kayak industri film udah ramah terhadap perempuan. Nah, tapi again maksudnya kan nggak jarang banget dalam satu produksi film tuh cewek semua gitu, pasti ada cowoknya, dan biasanya cowoknya ini seringkali decision makernya nih, entah produsernya misalnya gitu atau sutradaranya, yang mana kayak menurutku untuk kita beneran bisa bikin lingkungan yang aman, kondusif untuk perempuan tuh emang harus dibanyakin si head HOD atau decision makernya tuh perempuan gitu sih sebenarnya, untuk bisa saling respect. Soalnya aku dapat cerita dari temanku kayak beda banget. Jadi temanku ini asisten art gitu. Beda banget rasanya di saat dia nge-assist art dir yang cewek sama yang cowok. Beda banget tuh. Bedanya di saat dia nge-assist art dir yang cewek, kru cowok yang ada di art departemen tuh semuanya respect ke cewek gitu loh. Karena mau nggak mau maksudnya kayak wah, HOD gue cewek nih, jadi gue harus respect ke cewek juga. Nah, tapi ada juga yang assist art dir yang cowok yang kebetulan memang orangnya kurang concern terkait ruang aman ini, jadinya kru cowok yang ada di satu tim sama dia tuh bahkan nge-catcall gitu loh. Kebayang banget sih. Jadi emang makanya kayak agak susah sih selama implementasinya tuh memang agak sulit gitu. Sebenarnya cowok tuh harus bantu juga sih ya, harus sadar gitu cowok-cowok yang di beberapa aku paham banget sih, ada cowok-cowok yang emang udah aware sama hal ini dan mereka sadar gitu. Cuman alangkah baiknya kalau semua cowok bisa sadar. Jadi kayak akhirnya pasti ngebantu juga ya. Pasti sih. Kalau dari aku sih dulu pas aku di Semarang itu Kak, aku kan mulai terjun di industri film itu sekitar baru tahun 2021 lah. Itu di tempat aku dulu itu sering beberapa kali ketika ada project atau proses syuting kayak gitu, itu belum ada kontrak di mana yang tadi kayak Kak Flo sebutin itu udah menjelaskan tentang KS atau apaan kayak gitu, itu belum dimasukkan gitu. Jadi sering banget kru cewek atau aktris cewek gitu kayak dijadikan sebagai bahan hiburan ketika syuting gitu loh Kak. Ya, maksudnya mungkin mereka tidak melakukan secara fisik atau gimana, cuman ya dijadikan sebagai objek untuk hiburan mereka ketika syuting kan. Kalau syuting kan mungkin suntuk atau udah terlalu lama gitu, ya itu opsinya cewek dijadikan mereka sebagai bahan hiburan gitu. Diledek-ledekin buat seru-seruan gitu kebayang sih. Cantik gitu. Mungkin bagi mereka pujian, tapi itu kayak bikin risih gitu sih. Mungkin maksudnya bercanda tapi itu nggak bener gitu sebenarnya. Kayak itu sih mungkin pemahaman seperti itu yang kayak kalau disosialisasikan lebih luas, mereka sadar gitu ini tuh sesuatu yang salah gitu, sesuatu yang kayak melecehkan. Nah itu sih PR-nya. Aku ngeliat sebenarnya generasi kita nih udah mulai sadar terhadap hal itu. Nah yang susah kan kadang kru-kru yang udah 40 tahun, 50 tahun ke atas, yang ngerasa udah senior, yang masih kolot, nah itu tuh karena di masa itu kayak sesuatu yang wajar. Sekarang itu kayak nggak bisa gitu kan. Buat ngerubah itu sih yang pasti takes time. Oke, aku pengen nanya nih ke teman-teman, menurut kalian ada nggak sih perbedaan karakter perempuan yang didirect sama sutradara cewek sama cowok? Menurut aku pasti ada sih, nggak bisa dipungkiri gitu. Ketika kita lebih dekat dengan karakter ini, pasti kita bisa mendirect sesuatu yang lebih detail gitu. Misalnya let's say sutradara perempuan mendirect karakter perempuan, dia tahu 100% perspektif perempuan seperti apa, dan kayak sampai hal-hal detail gitu pasti akan lebih detail aja sih. Cuman itu nggak menutup kemungkinan buat sutradara laki-laki gitu bisa menghadirkan karakter-karakter perempuan yang juga bagus gitu. Kayak misalnya tadi film yang aku pilih kan
kayak Cut Nyak Dien sutradaranya laki-laki ya, Eros Jarot. Tinggal seberapa sutradaranya mau meriset gimana dia mau melibatkan diskusi dengan perempuan. Soalnya kadang banyak nih kayak oh ya dia kayak penulis, dia sutradara laki-laki, tapi dia punya cerita tentang perempuan. Dia melibatkan perempuan gak waktu development gitu-gitu, atau dia rajin meriset gak, dia memberi kesempatan kepada aktor perempuannya ini untuk involve dan ngasih perspektifnya juga gak gitu. Jadi keterbukaan itu sih yang mungkin bisa dilakukan gitu oleh sutradara laki-laki supaya bisa menghadirkan karakter perempuan yang lebih baik gitu, yang lebih realistis, yang lebih holistic, sesuai, lebih ya mewakili perempuan gitu sih kalau yang aku lihat ya. Kalau dari aku sih kayaknya kalau sutradara cewek itu mungkin perempuan ini kayak dia tuh bisa apa ya, karena dia perempuan juga, dia lebih paham tentang isu atau keresahan yang dia rasakan sendiri gitu kan sebagai perempuan. Jadi lebih bisa apa ya, mengeluarkan keresahan dia sendiri, lalu gimana sih karakter perempuan yang nantinya main di film sutradara perempuan ini bisa menyampaikan keresahan yang dirasakan juga gitu. Kalau misalnya sutradara laki-laki kayak Kak Flo tadi sih bisa sebenarnya kalau untuk mau menghadirkan karakter perempuan yang impactful dan powerful gitu bisa. Cuman ketika sutradara laki-laki ini tidak mau membuka mata tentang ada isu apa atau keresahan apa yang dirasakan perempuan, kayaknya itu sih karakter perempuan ini akan dijadikan sebagai kayak ya itulah di bahan hiburan aja di film itu kan banyak kayak kan maksudnya karakter perempuan cuman jadi apa ya, bahan untuk hiburan aja, jadi nempel di karakter cowoknya aja atau jadi side aja kayak gitu. Iya. Aku setuju banget sih. Maksudnya kita nggak bisa memungkiri bahwa apalagi director ya, maksudnya kan director yang pemimpin visi kreatifnya, kedekatan personal seorang director kepada cerita ataupun karakter itu pasti ngaruh banget ke dalam cara dia mendirect gitu kan. Ini contoh yang paling kocak ya, Naruto. Karakter cewek di Naruto tuh astaga beneran kayak gak punya purpose hidup selain ngejar cowok kayak nah, tapi di satu sisi ada anime lain juga kayak misalnya ada Full Metal Alchemist Brotherhood yang nulis cewek. Wah, itu karakter perempuannya sangat holistik, kayak dia punya keinginan, dia punya need, dia punya drive, dia punya goal segala macam. Nah, maksudnya dari situ aja kan udah kayak kelihatan ya, karena perbendaharaan pengetahuan atas perasaan cewek dari sutradara laki-laki jelas sangat terbatas gitu. Nah, mungkin yang menarik juga, ingat gak sih ada satu film Indonesia yang kontroversial di zaman-zaman pandemi? Apa tuh ya? Yang zaman-zaman kita diskusi online di bukan? Space. Dirilisnya online kan? Iya, dirilisnya online. Ya intinya ceritanya tentang suaminya selingkuh gitu kan, tapi yang kuning kan? Aduh. Ya, terus ternyata endingnya adalah suaminya selingkuh karena ceweknya sakit jiwa gitu. Pas ditanya apakah melibatkan perempuan dalam diskusi, katanya tidak, karena saya kan setiap hari melihat perempuan. Nah, itu tuh patut dipertanyakan gitu kan. Karena melihat doang dan merasakan di dalamnya akan beda gitu ya. Persis. Bener banget sih. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin membalik gitu. Puri kan sutradara perempuan. Kalau kamu menciptakan karakter laki-laki seperti apa sih biasanya? Waduh. Mungkin dijawab secara singkat aja gitu. Penasaran aja kalau perspektifnya kita balik. Pastinya sih jelas yang pertama betul melihat ke laki-laki yang ada di sekitarku. Cuma pastinya aku akan beneran nanya ke orang-orang terdekat sih, kayak misalnya kalau misalnya kamu dalam posisi ini, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu rasakan di saat kayak gini. Karena kebetulan aku aktor juga, jadi aku sering nanya ke teman-teman aktor cowokku, kayak misalnya ini menurut kamu udah sesuai nggak sama apa yang kamu rasain di real life dan segala macam. Nah, tapi aku merasa kayak dalam sebuah film pasti adalah karakter cewek dan cowok ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah karakter cowok ini menjadi sentral atau protagonis, dan sejauh apa kita membahas tentang itu gitu. Apakah ini film tentang misalnya lelaki menjadi korban dari budaya patriarki gitu, dan protagonisnya cowok. Nah, itu aku kayaknya belum berani deh buat ngedirect itu. Gitu. Iya, karena mungkin tanggung jawabnya lebih besar dan kayak mungkin harus tahu lebih detail lagi ya. Iya, karena aku ngerasa nggak patut aja untuk menceritakan itu karena sangat jauh dari aku. Aku tidak merasakan kayak
Beda kasusnya sama misalnya ya karakter cowok yang lebih kayak general gitu. Isu temanya tuh nggak ngomongin sesuatu yang sangat spesifik gitu sih. Kebayang sih ininya. Oke, untuk mengakhiri podcast edisi perempuan kali ini, mungkin kita tutup pakai kesimpulan dari masing-masing host kali ya. Mungkin bisa dari Kavlo? Ya, kalau aku mungkin harapan kali ya yang aku punya. Jadi kayak aku berharap kedepannya ini semakin banyak lagi kesempatan untuk filmmaker perempuan gitu di berbagai bidang pastinya, dan semakin banyak cerita tentang perempuan sih, dan semakin banyak juga pihak-pihak yang mau mendukung cerita perempuan untuk terwujud gitu. Itu harapan aku. Amin. Nextnya. Kalau dari aku sih harapannya untuk filmmaker perempuan di industri ini, semoga bisa tercipta ruang aman yang lebih meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan, bisa mengurangi perempuan dijadikan objek hiburan sama kru-kru lain yang laki-laki. Aku juga berharap semoga lebih banyak filmmaker perempuan yang bisa bebas untuk mengutarakan ceritanya dan berkarya juga sebebas-bebasnya gitu. Amin. Amin. Kalau aku sama, pastinya semakin banyak cerita dan filmmaker perempuan, nggak cuma di kru doang, tapi beneran di barisan HOD-nya, head of departemennya gitu. Dan yang paling aku harapkan banget adalah semoga kita semua beneran serius sih untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan maupun laki-laki. Dan harapannya bukan cuma perempuan doang nih yang mau menciptakan ruang aman, tapi juga para filmmaker laki-lakinya juga ikut terlibat secara serius gitu. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan episode perdana podcast 3 Babak. Ini diskusi yang menarik dan menunjukkan masih ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi di saat yang sama memperlihatkan banyak peluang untuk cerita-cerita tentang perempuan ke depannya. Sebelum kami akhiri, kami juga mau mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar siapa sih karakter cewek ikonik dalam film favorit kamu. Sekali lagi, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast 3 Babak. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 Babak selanjutnya.